kita akan melakukan morning worship, kegiatan ibadah. Walaupun online, Miss Murni mengajak anak-anak mengikuti dengan baik. Sebelum kita melakukan kegiatan kita lebih lanjut, kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Ayo anak-anak, kita mau angkat pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Ayo anak-anak yang pintar, kita mau memuji Tuhan ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Ya, kita sama-sama bernyanyi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi anak-anak. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa dipimpin oleh Miss Murni. Anak-anak berdoa di dalam hati aja ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami dapat melakukan ibadah walaupun secara online, tapi kami memohon Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang memberkati ibadah kami, baik kami yang ada di rumah kami masing-masing yang mengikuti kegiatan ibadah ini. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya anak-anak, masih semangat memuji Tuhan? Masih Miss? Ya anak-anak, kita terus semangat ya memuji Tuhan. Karena tema kita minggu ini tentang binatang di sekolahan. Memuji Tuhan dengan pujian ciptaan Tuhan, binatang-binatang yang Tuhan ciptakan untuk memuji Tuhan. Andai ku jadi burung,
binatang-binatang di darat, di dalam laut, di air, di udara, yaitu Tuhan. Dan yang menciptakan kita juga adalah Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang baik. Ya, anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, yang disayang, dicinta Tuhan Yesus, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengundang Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Kita mengangkat pujian Jesus, I believe in you. Kita nyanyikan refnya aja ya. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Ya anak-anak, kita mau menyambut firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Ayu. Kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Ayu. Tuhan Yesus yang memimpin kami, terlebih khusus untuk anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengikuti ibadah di rumah. Kau pimpin ibadah firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai anak-anak semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu tentang hari-hari penciptaan yang Tuhan lakukan. Pada hari pertama Allah ciptakan terang, hari kedua jadilah cakrawala, hari ketiga diciptakan tumbuhan, semuanya indah di mata Tuhan.
Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss Ayu berharap anak-anak dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk hari ini Miss mau cerita tentang riwayat penciptaan yang Tuhan kita lakukan. Nah, tentunya anak-anak bisa lihat di sebelah sini ya. Ibu akan menampilkan hari-hari penciptaan yang Tuhan lakukan ya, mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6 ya. Anak-anak bisa baca bareng-bareng di rumah. Oke. Nah, untuk hari ini secara khusus Miss Ayu mau bercerita tentang hari yang kelima. Ada apa sih dengan hari yang kelima? Nah, ternyata di hari penciptaan yang kelima ini Tuhan menciptakan binatang-binatang yang ada di laut atau yang ada di air. Wow, ternyata itu dikatakan di dalam kitab Kejadian ya anak-anak, Kejadian pasal yang pertama. Di situ dikatakan Tuhan menciptakan hewan-hewan di laut itu pada hari yang kelima. Nah, sekarang Miss mau baca sebentar ya. Kejadian yang pertama ayat yang 20 sampai yang ke-23. Coba dengarkan Miss bacakan. Nah, kemudian Allah berkata, "Hendaklah di dalam air berkeriapan banyak macam makhluk hidup dan di udara berterbangan banyak burung-burung." Maka Allah menciptakan binatang-binatang raksasa di laut dan segala jenis makhluk yang hidup di dalam air, serta segala jenis burung, dan Allah senang melihat hal itu. Allah memberkati semuanya itu dengan memberi perintah kepada makhluk yang hidup di dalam air supaya berkembang biak dan memenuhi laut, dan kepada burung-burung supaya bertambah banyak. Malam lewat dan jadilah pagi. Itulah hari yang kelima. Oke, tadi kita sudah baca nih di kitab Kejadian pasal yang pertama. Nah, proses penciptaan binatang atau hewan-hewan yang ada di laut bahkan di udara. Nah, kita mau cerita nih, di dalam laut itu ada apa aja sih? Tentunya ada banyak macam ikan, ada binatang-binatang laut yang banyak banget. Lah, apa sih manfaat dari binatang laut atau hewan laut yang Tuhan ciptakan ini? Ternyata ada banyak sekali manfaatnya buat kita tentunya. Yang pertama, ikan bisa kita nikmati sebagai lauk kita. Ada udang, lalu ada apa lagi? Ada kepiting, ada macam-macam yang ada di laut. Ada juga itu membuat keindahan tentunya di laut anak-anak. Kalau tidak ada binatang-binatang yang di laut, pasti tidak akan ada kehidupan ekosistem yang ada di dalam laut. Tentunya itu menambah keindahan di dalam laut. Nah, siapa yang di sini suka makan ikan? Boleh angkat tangan. Iya, siapa yang suka makan udang? Wah, pasti banyak anak-anak yang suka makan juga binatang atau hewan-hewan yang ada di laut. Nah, karena Tuhan juga menciptakan selain untuk keindahan laut, tetapi juga bermanfaat dan berguna buat kita, buat menjadi santapan kita, makanan kita sehari-hari. Wow, baik banget ya Tuhan Yesus sudah menciptakan semua hewan-hewan yang ada di laut. Nah, tugas kita sebagai anak-anaknya, kita juga harus menjaga, harus merawat apa yang Tuhan sudah berikan, dan tentunya kita juga bisa menggunakannya sebagai keperluan di dalam kehidupan kita. Jangan kita suka merusak laut, jangan kita suka menghancurkan atau merusak semua yang sudah Tuhan ciptakan. Tetapi Tuhan mau ketika Tuhan memberikan ciptaan yang kepada kita sebagai manusia, sebagai anak-anak harus bisa menggunakannya, memanfaatkannya dengan baik. Nah, hari ini bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah kasih kita binatang-binatang laut sehingga bisa kita lihat, ya kan? Ada ikan-ikan yang bisa digunakan untuk hiasan gitu, tapi ada juga hewan-hewan laut yang juga bisa kita gunakan untuk makanan kita. Wow, kalau seandainya waktu itu Tuhan tidak memberikan, Tuhan tidak menciptakan binatang-binatang yang ada di air, tentunya hari ini anak-anak tidak akan pernah tahu apa yang namanya ikan, bagaimana rupa ikan, bagaimana rasa ikan, bagaimana rasa udang, dan sebagai macam hal lainnya di dalam laut. Makanya
Kita bersyukur ya anak-anak kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita binatang-binatang di dalam laut. Nah, itu tadi ceritanya terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai 23. Anak-anak bisa baca lagi nanti ya di rumah, dan juga kalau anak-anak baca di Kejadian pasal 1 ini, anak-anak juga bisa tahu proses atau langkah-langkah yang Tuhan lakukan dalam proses penciptaan di muka bumi ini. Oke, untuk hari ini kita belajar tentang Tuhan menciptakan binatang-binatang yang ada di air. Dan kita juga mau belajar bersyukur kepada Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kita binatang-binatang yang ada di air ya. Anak-anak jadi bisa tahu dan bisa menikmatinya, tentunya buat kesehatan kita semua. Oke anak-anak, untuk hari ini cerita kita sampai di sini ya. Kita mau belajar bersyukur sama Tuhan atas apa? Atas karya penciptaan Tuhan di hari yang kelima, yaitu binatang-binatang yang ada di air. Oke semuanya, demikian cerita untuk hari ini ya. Tetap semangat dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua. Bye-bye. Anak-anak diberkati ya melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Ayu. Ya, Tuhan Yesus memberkati anak-anak, dan sekarang kita mau menutup kegiatan ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah didengarkan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang memberkati firman ini supaya tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan iman bagi anak-anak-Mu. Kami berdoa juga buat Ibu Ayu yang telah menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus yang terus memberkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami yang telah melayani-Mu di sepanjang kegiatan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita berikan salam ya. Jangan lupa tadi bersama Miss Murni dan juga Ibu atau Miss Ayu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Miss Murni. Terima kasih Miss Murni dan Ibu Ayu. Tuhan Yesus